Tahukah saudara bahwa ketika Yesus bangkit itu menunjukkan adalah sebuah kemenangan. Betul? Kebangkitan itu adalah kemenangan. Tapi banyak orang yang berpikir bahwa kemenangan yang terjadi itu adalah kemenangan atas iblis doang. Yesus berhasil mengalahkan kuasa gelap. Yesus berhasil mengalahkan iblis. Tapi bukan cuma itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik, kemenangan Yesus bukan hanya atas iblis. Tapi kemenangan Yesus juga atas kepentingan dan keinginan diri sendiri. Saya yakin Yesus adalah Tuhan dan juga manusia saat itu. Punya kehendak, punya keinginan, punya kemauan, punya kepentingan. Kira-kira kalau model mati kayak gini terhormat gak ya? Kayaknya gak terhormat sih. Makanya Yesus berdoa. Nanti kita akan lihat sama-sama seperti apa perkataan dari doanya. Nah, banyak yang berpikir bahwa kebangkitan Yesus hanyalah kemenangan atas kuasa iblis. Padahal juga kemenangan atas kepentingan diri. Itu yang jarang diekspos. Yang diekspos cuman, akhirnya Tuhan kita mengalahkan kuasa gelap loh. Luar biasa, itu sebabnya kuasanya ada dalam diri kita, ada dalam hidup kita. Sehingga kita gak usah takut sama kuasa iblis. Tenang, kuasa iblis itu mampu dikalahkan oleh kita. Kenapa? Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya apa? Kalau Tuhan punya kuasa, maka anak-anaknya juga diberi kuasa. Yang percaya katakan amin. Kalau Yesus berkuasa atas segala sesuatu di muka bumi ini, maka Tuhan juga berikan kuasanya kepada kita. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, tetapi setiap orang yang menerimanya, tetapi setiap orang yang menerima Yesus, tetapi setiap orang yang menerima diberinya kuasa. Hei, bilang kiri kanannya, di dalam dirimu ada kuasa. Katakan, di dalam dirimu ada kuasa. Nah, banyak anak-anak Tuhan yang percaya Yesus, tapi tidak percaya bahwa dalam dirinya ada kuasa. Dia perilakunya, ilustrasinya kayak polisi cepek. Polisian. Nggak pakai seragam polisi, tapi ngatur-ngatur lalu lintas. Prit sono, prit sini, prit stop sini. Nah, ketika kita lihat orang yang lagi ngatur-ngatur itu, kalau bukan karena kita respect, dia berinisiatif luar biasa ya. Kita respect pekerjaannya, bantu kita ya. Ya udah deh kita berhenti. Ya, kita berhenti karena kita respect, karena kita hormati dia. Iya, dia sudah berkorban, dia mau berinisiatif. Tapi ada juga yang orang nggak mau. Kenapa? Ini cuma ngatur-ngatur gini. Gue lagi buru-buru ini. Nah, beda. Tapi kalau polisi beda. Polisi itu beda. Kalau polisi cepet beda. Jadi dia cuma lambaikan tangan begini aja kita masih bisa nerobos. Tapi kalau polisi beneran dipakai seragam, dia kasih lambaikan begini aja, kita mungkin stop. Kita pikir ulang kalau mau langgar, panjang urusannya kita. Nah, banyak kali kita ketika Tuhan kasih kuasa kepada kita seringkali gak menyadari bahwa di dalam diri kita ada kuasa. Itu sebabnya kita begitu mengandalkan seseorang. Kita cari seseorang yang lebih pintar dari kita. Yang jadi cenayang, fortune teller, kuamia. Apalagi kita cari. Supaya apa? Karena kita tahu bahwa kita gak punya kuasa. Itu sebab kita cari orang di mana kita mengandalkan dia untuk apa? Untuk kita bisa dapatkan sesuatu. Padahal Tuhan udah kasih kuasa dalam hidup kita. Kalau anak kita sakit, boleh ke dokter? Boleh. Nggak salah. Tapi dengar baik-baik. Nggak segala sesuatu waktu sakit harus cari dokter terus. Nah, praktekkan iman saudara. Praktekkan kuasa yang ada dalam diri saudara. Bilang kiri kanannya, dalam dirimu ada kuasa. Bilang, dalam dirimu ada kuasa. Yes. Jadi kalau mulai hari ini, kalau ada yang sakit, anakmu sakit, istrimu, suamimu, jangan apa-apa langsung dokter dulu. Tenang, masih di rumah kan? Masih di rumah, doa dulu. Sebelum pergi dokter, doa dulu. Kecuali urgent. Nah, lain. Tapi ini, masih ada. Mari doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kuasamu bekerja. Praktekkan kuasa yang ada di dalam dirimu. Supaya kita gak jadi anak-anak yang, atau jadi anak-anak Tuhan yang cuman
tahu bahwa di dalam diri kita ada kuasa tapi gak pernah mempraktekkan kuasa itu. Kalau kita masuk ke dalam sebuah ruangan atau masuk ke daerah tertentu yang ya, kenapa ya masuk asa, kok kenapa ya gak enakan ya teh suasananya, hawanya gak enakan, asa ada apa gitu. Saudara coba praktekkan kuasa yang ada dalam diri saudara. Ya, begitu ada di ruangan tertentu yang kayak menyeramkan gitu, takut gitu. Jangan lewat situ, soal di situ dulu pernah ada orang yang dibunuh dan rohnya gentayangan. Terus kita lewat situ, kita takut. Coba praktekkan kuasa yang ada dalam diri saudara. Begitu saudara takut, begitu saudara, gimana? Saudara langsung, di dalam nama Tuhan Yesus, aku tahu bahwa roh yang ada di dalamku lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Kuasa yang engkau berikan kepada anakmu adalah kuasa yang sama 2000 tahun yang lalu. Kuasa yang besar, kuasa yang mampu mengalahkan roh-roh jahat di udara. Saudara harus praktek. Karena kalau saudara tidak praktek, tadi seperti yang Kristen tadi. Mana Kristen? Mana Kristen? Di mana Kristen? Hai Kristen. Kita kan cuma tahu teorinya doang. Tapi begitu praktek, nah saudara temukan, yes. Ketika saya praktekkan, ternyata luar biasa loh. Benar, kuasa Tuhan itu bekerja, kuasa Tuhan itu ada. Jadi enggak segala-gala jadi pendeta. Enggak. Pendeta yang benar, dia pasti punya harapan supaya jemaatnya menjadi jemaat yang dewasa. Mampu meringankan, mampu mengatasi, mampu melakukan sesuatu yang sama yang dikerjakan oleh hamba Tuhannya. Ya, karena firman ini gak berkata demikian. Tetapi para hamba-hamba Tuhan diberinya kuasa untuk. Enggak. Saudara siapapun di tempat ini yang baca itu. Tetapi setiap orang. Katakan setiap orang. Katakan saya termasuk setiap orang. Katakan saya termasuk setiap orang. Artinya Tuhan juga kasih kuasa dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Amin. Tinggal saudara praktekkan. Kuasa itu sudah ada di dalam diri kita. But listen. Kemenangan ini gak cuma bicara bahwa ada orang mau jual rumah. Kayak itu rumahnya banyak hantunya. Gue beli. Nah, anak Tuhan harusnya gitu. Ya. Banyak setannya justru dibeli. Karena pasti dijual murah. Tidak? Jual murah dia. Di sini pernah terjadi sesuatu yang menyeramkan. Dijual, beli, saudara. Praktekkan. Saudara tinggal di situ. Praktekkan, jangan takut. Kita nggak pernah tahu loh. Saudara beli rumah, emang saudara tahu? Dicek dulu sejarahnya, tanahnya. Dulu apa bekas apa ini? Dulu pernah ada orang mati di sini apa enggak? Atau gimana? Saudara cek itu. Kadang-kadang kan enggak. Wih bagus, keren, deal, beli. Kita nggak pernah tahu loh sebelumnya ada. Dan mungkin dia mengganggu saudara-saudara Anda sadar. Jadi mari praktekkan. Aduh kalau itu mah berat. Soalnya itu nanti kan udah beli uangnya kecantus itu nanti susah. Wah jadi rugi Pak. Ya sudah yang ringan-ringan aja dulu. Yang di rumah ada something. Pembantu kerasukan setan. Nah langsung saudara. Itu kata Koci. Katanya kita bukan kata Koci. Kata firman Tuhan. Saudara punya kuasa. Tengking. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Gitu, harus punya kuasa. Bilang kiri kanannya, Tuhan kita besar. Bilang kiri kanan, Tuhan kita besar. Tapi hari ini saya mau jelaskan kepada kita. Bukan hanya mampu mengalahkan kuasa gelap. Tapi mampu mengalahkan kepentingan pribadi. Keinginan pribadi, enggak mudah loh. Kepentingan pribadi, keinginan pribadi enggak mudah dikalahkan. Iya apa ya coba? Coba pikir. Kita punya banyak alasan loh untuk gak ibadah. Punya banyak alasan. Aduh. Kayaknya masih anak bobo ya. Aduh kemarin tuh gue capek banget. Izin ya Tuhan. Coba bayangkan sama saudara. Kalau saudara lagi perlu Tuhan banget. Saudara doa, saudara ngomong sama Tuhan. Tuhan tolong gue Tuhan. Terus Tuhan bilang gini. Sorry ya,
kemarin gue tuh kecapean. Izin ya, kira-kira apa yang saudara rasakan? Bagaimana sih gue ikut Tuhan kok kayak begini amat sih? Katanya Tuhan hidup, katanya Tuhan tuh mah tahu, Tuhan tuh mah segalanya. Iya. Coba, tapi kita sering kali gini, kalau sama Tuhan perlakuannya beda. Kalau Tuhan ke kita, Tuhan harap maklum kepada kita. Ya, kita capek. Tuhan, kemarin habis perjalanan jauh Tuhan. Baru pulang subuh Tuhan. Gimana kalau Tuhan bilang begitu? Kemarin tuh gue baru bantuin ada retret tetangga sebelah. Gereja sebelah. Bikin retret gue bantuin. Gue kecapean, gue baru tidur subuh ya. Jadi sorry gue gak bisa tolong. Bagaimana? Ada begitu banyak perjuangan untuk kita. Mengalahkan keinginan-keinginan pribadi. Dan itu gak mudah. Jadi ini yang mau saya bahas. Coba saudara perhatikan baik-baik. Yesaya 53 ayat yang ke-7. Ini hari Jumat Agung. Kemarin saya sudah bahas. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri tertindas. Katakan membiarkan diri. Katakan membiarkan diri diberkati. Coba. Duh, mana coba. Membiarkan diri diberkati. Enak kan? Benar gak? Membiarkan diri diberkati. Membiarkan diri ditraktir sama Niko. Enak gak? Enak ya. Coba. Tapi membiarkan diri ditindas. Nah loh. Gimana? Kita punya kehendak untuk bisa melawan. Itu kehendak kita. Pribadi kita, keinginan kita, kepentingan kita. Harga diri harus dijaga. Enak aja orang itu ngehina kita. Kita akan tunjukkan kepada dia seperti apa kita. Wah, kan gitu. Kepentingan diri, keinginan diri. Bahkan tidak membuka mulutnya. Tetap diam. Sedap. Paling kata-kata yang diucapkan cuma gini. Dia katanya anak Allah. Anak Allah ya? Katanya Mesias. Iya ya. Yesus cuma jawab gini. Kamu sendiri yang mengatakannya. Sedap. Dihina, dicaci maki. Gak membalas sama sekali. Tahukah saudara sometimes dalam hidup kita. Versi manusia. Kita sepertinya ditindas. Sepertinya kita gak berdaya. Sepertinya kita membiarkan orang lain memperlakukan kita. Tapi pada saat kita melakukannya dengan baik-baik. Ada sesuatu yang Tuhan mampu kerjakan lebih dari yang mampu kita kerjakan. Yang percaya katakan amin. Pertanyaannya, kalau kita tetap diam, apakah artinya kita kalah? Belum tentu. Coba lihat pasangannya, coba lihat pasangannya. Jangan lihat pasangan orang lain, coba lihat pasangannya. Kalau kita bertengkar, kalau kita lagi bertengkar, ada satu prinsip di dalam rumah tangga, di dalam pasangan. Kalau lagi bertengkar, ingat. Orang yang terakhir kali mengeluarkan kalimat, itulah pemenangnya. Coba perhatikan, coba iya apa enggak? Kamu sakit, enggak, kamu duluan, gila lu tuh gak ngerti perasaan gue, tapi gitu kamu, terus ya. Yang terakhir udah diem loh. Terus kita diem kan. Nah, yang terakhir ngomong, itulah pemenangnya. Dalam kehidupan kita manusia. Orang yang diem, cenderung kalah nih, kalah. Ya kan? Kalah. Enggak selalu loh. Percayalah. Bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus kalah? Enggak loh. Tapi ada rahasia. Apa itu kemenangan? Dalam versi yang lain yang saya ingin tawarkan kepada Bapak Ibu Saudara. Dengan kejadian di The Resurrection Day. Apakah kalau kita silent, apakah diam berarti kalah? Saya akan buktikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ada banyak kejadian di Alkitab. Di mana diam tidak kalah. Katakan, diam belum tentu kalah. 2, 3. Kurang keras, katakan, diam belum tentu kalah. 2, 3. Gak usah disenggol pasangannya. Makanya diam lo, kebanyakan bacot. Gak usah.
Biar kita renungkan aja, biar kita renungkan. Iya ya. Coba lihat ini, Keluaran 14 ayat yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan. Diam saja, apakah kalah? Belum tentu. Dalam bahasa aslinya, diam artinya begini. Dalam keadaan damai dan tenang. Dalam bahasa aslinya. Diam dalam bahasa aslinya adalah tenang, damai. Wow. Bisa nangkap? Jadi kalau dibaca firman Tuhan ini bilang begini. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam dalam ketenangan dan dalam kedamaian. Cukup kamu diam aja. Konteks ayat ini, Firaun itu mengejar untuk penghabisan kalinya. Coba kalau dicek ya. Saudara, Keluaran 14 ayat 14. Naik ke atas cari ayat nomor 1. Ada judul perikop. Itu judulnya adalah Firaun mengejar untuk penghabisan kalinya. Jadi bangsa Israel itu ada dalam kondisi yang mengerikan. Karena di belakang pasukan Mesir. Di depan laut. Mau kemana dia? Bingung dia. Tapi di sini Tuhan bilang. Dan tahukah saudara? Bahwa dulu bangsa Mesir adalah bangsa yang sangat kuat. Negara adidaya. Termasuk dalam hal peperangan. Sehingga bangsa-bangsa lain sering meminta pertolongan kepada bangsa Mesir. Artinya bangsa Mesir itu bangsa yang paling diandalkan. Terutama dalam hal peperangan. Artinya layak kalau kita mengandalkan bangsa Mesir. Dan bangsa Mesir bangsa yang kuat. Bangsa yang gagah berani. Bangsa yang luar biasa. Adidaya tidak terkalahkan. Dan dia sedang mengejar bangsa Israel. Dan bangsa Israel gak punya pilihan kemana-mana. Wow, gak mudah itu. Tapi lihat, bukti bahwa Mesir adalah bangsa yang kuat, adidaya. Dikatakan di Yesaya 31 ayat yang ke-1. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir meminta pertolongan. Nah, lihat, pergi ke Mesir meminta pertolongan. Yang mengandalkan kuda-kuda yang percaya kepada keretanya. Yang begitu banyak. Dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar. Dalam jumlah. Tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel. Dan tidak mencari Tuhan. Dengar baik-baik. Apa yang jadi Mesir dalam hidup saudara? Uang. Uang bisa jadi Mesir dalam hidup saudara. Yang saudara andalkan. Aset. Aset bisa jadi Mesir dalam hidup saudara. Karena banyak orang yang mengandalkan asetnya. Apalagi channel-channel saudara. Orang-orang penting saudara. Itu bisa jadi Mesir dalam hidup saudara. Mobil saudara bisa jadi Mesir dalam hidup saudara. Apalagi investasi saudara itu bisa jadi Mesir dalam hidup saudara. Bisnis saudara itu bisa jadi Mesir dalam hidup saudara. Even pasangan saudara bisa jadi Mesir dalam hidup saudara. Sesuatu yang sangat diandalkan. Lihat. Meminta pertolongan dan mengandalkan Mesir. Kenapa? Bahkan percaya kepada Mesir. Begitu banyak keretanya. Pasukan berkudanya besar, begitu besar. Jumlahnya banyak sekali. Tapi saudara lupa, saudara tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel. Dan tidak mencari Tuhan. Ketika ada problem dalam hidup saudara, ada masalah dalam hidup saudara, saudara cari Tuhan apa enggak? Ketika saudara cari Tuhan, Tuhan bilang begini, udah kamu diem aja, saya yang bekerja. Gak masuk, ya gimana caranya Tuhan bekerja? Udah, kamu diem aja, saya yang bekerja. Saya kan coba cari channel, udah diem aja, nanti saya akan bawa channelnya sama kamu. Enggak. Saya harus cari.
Nah kita cenderung jadi orang yang seperti ini. Nanti ada maksudnya juga, diam seperti apa? Ya udah diam aja, bobo aja terus, main game terus. Apakah seperti itu yang dimaksud dengan diam? Nah seperti itu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Diam dalam hadirat Tuhan. Diam di sini bukan berarti diam saudara main game. Diam berarti saudara bobo terus. Diam berarti saudara ngelamun terus. Diam berarti saudara nggak mengerjakan sesuatu. Nah, tapi diam di dalam hadirat Tuhan. Diam di dalam kepercayaan kepada Tuhan. Anda berdoa kepada Tuhan. Saya buktikan kepada Bapak Ibu Saudara. Bagaimana? Lihat. Kisah yang pertama tentang tembok Yeriko. Ini bukti loh. Saudara. Yosua memerintahkan orang Israel demikian. Jangan bersorak. Artinya diam, jangan bersorak. Jangan perdengarkan suaramu. Aduh. Enggak boleh. Even aduh, enggak boleh. Pokoknya benar. Coba sekali-kali kalau saudara puasa, enggak selalu puasa makan. Puasa bicara coba. Ya, sekali-kali boleh puasa bicara. Saya ingat dulu waktu lagi camp di masa lalu saya. Itu ada waktu lagi ikutan camp itu namanya puasa bicara. Jadi kita gak bicara. Jadi ketemu tuh gini. Kayak orang bisu aja layaknya. Tuna bicara. Ya. Dan jangan keluar sepatah kata pun daripada mulutmu. Suruh diam loh. Sampai saat aku menyuruh kamu bersorak. Pada waktu itu barulah kamu bersorak. Sedap. Satu hari mungkin saja suami istri bisa bertengkar. Anak dan orang tua bisa bertengkar. Betul? Coba sekali-kali ingat ayat ini. Jangan keluarkan sepatah kata pun. Diam. Jangan, diam. Dicoba. Walaupun sekarang udah mudah. Karena hidup serba salah. Saya ngomong sama kamu, ngomong sama tembok. Dijawab apa tuh? Saya lagi ngikutin itu kata Bapak Pendeta. Suruh diam dan tidak boleh bersorak, tidak boleh mengeluarkan kata sepatah kata pun. Ada dalam hidup sometimes kita memang harus diam. Strategi Tuhan gak selalu diam. Ada juga suruh maju berperang ada. Tapi ini ada saat dimana diam. Diam. Apa yang terjadi? Tembok Yeriko runtuh gak? Runtuh. Karena 6 hari diam. 6 hari diam. Keliling sekali diam. 6 kali. Pada hari ke-7 baru dikatakan bersorak, baru bersorak. Jadi ada part yang namanya diam. Ada kata diam tapi ada juga bersorak. Tapi kalau Tuhan bilang diam, diam. Coba pada saat lagi waktu bertengkar. Tuh, coba dengan kata pendeta itu deh, nuletik-letik kata, cicing, diam. Mengalahkan diri sendiri itu tidak mudah, saudara. Menurut saya lebih gampang mengalahkan kuasa gelap daripada mengalahkan diri sendiri, percayalah. Benar percaya. Udah berulang-ulang di dalam pelayanan. Ketika ada orang kerasukan setan, kita tengking dalam nama Yesus, cabut dia, nggak tahan dia. Padahal saya udah pakai cara-cara yang spektakuler yang gak masuk di akal loh. Dalam nama Yesus keluar enggak? Pada hitungan yang ketiga, kalau enggak gue bom. Gue bawa bom dari sorga. Naon, emang dibom aja sorga Pak? Spiritual aja. Hah? Tadi saya bilang apa? Dibom ada sorga ya? Oh berarti saudara masih hidup, masih memperhatikan. Di sorga emangnya ada bom? Saya bom dalam nama Tuhan Yesus. Pada hitungan ketiga. 1, 2. Tah, itu dari mana? Dan saya juga gak pernah lihat di sorga ada bom. Cuma secara spiritual aja. Gue gergaji lu. Itu udah pakai cara-cara. Itu dulu waktu lagi saya pelayanan tuh. Kabur. Langsung meninggalkan.
orang itu. Wih, luar biasa kuasa Yesus. Mantap nih. Tapi mengalahkan diri sendiri, waduh, Mbak, susah, Mbak. Charlie suka badminton. Ambil contoh aja, Charlie suka badminton. Nah, pada saat jam lagi badminton lagi berlangsung, All England lah, Thomas Cup apa umpama di tempat tertentu, jamnya jam 10 Li. Charlie teh ibadah. Mengalahkan diri sendiri. Seru pisan ini teh. Aduh, kemarin teh nonton ulah, nonton ke gereja beri nonton. Pas lagi ibadah sambil ngeliat, yes, cemas, yes. Lebih sulit nih. Sampai akhirnya Charlie, aku mau ibadah. Tuhan jauh lebih penting dari Thomas Cup, All England dan sebagainya. Charlie sedang mengalahkan dirinya sendiri. Sedap. Kepentingan diri. Ada kesempatan untuk diamlah. Jangan banyak bacot. Kita punya kesempatan untuk ngomong gitu, tapi kita gak melakukannya. Diam sayang. Asik. Padahal udah. Diam sayang. Atau sekali-kali coba gini. Lu maunya apa? Sayang. Coba. Ujungnya gitu. Sayang. Coba. Masa lu mau ninggalin gua? Sayang. Nah coba. Mungkin itu lebih light. Daripada set. Gak turun nadanya. Gimana? Mengalahkan diri sendiri tidak mudah. Kisah 2, laut terbelah. Ini yang tadi kita baca. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Lalu Musa mengelurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut. Maka terbelahlah air itu. Cuma ngangkat tongkat doang gitu loh. Terus langsung jadi Sea World. Benar gak? Zaman dulu teh Sea World udah ada itu. Amin Milka. Yes. Sea World. Cuma diam loh. Cuma ngangkat tongkat dong. Kisah yang ketiga, Yesus dan muridnya. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ketika Yesus menyembuhkan, dia bilang, jangan bilang. Kalau sekarang kan enggak. Pada saat kita lagi mau menyembuhkan, tolong video. Yesus sembuh, jalan. Tolong posting. Insta story. Supaya apa? Supaya cara-cara hebat kita. Supaya spektakulernya kita. Supaya hebohnya kita. Supaya hebatnya kita viral. Orang-orang lihat. Wih gila kerennya nih. Yesus enggak. Jangan mereka tahu siapa-siapa. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Ngeri jalan Yesus tuh. Orang semua pengen terkenal. Dia enggak. Meninggalkan orang banyak itu. Sedap. Kisah 4. Yesus dan orang kusta. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Dan Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun. Ngerinya. Udah dibilang, jangan kasih tahu siapa-siapa. Jangan difoto. Jangan di video. Jangan diviralin. Jangan. Tapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Cara-cara yang ajaib kan? Diam tidak selalu bicara tentang kekalahan. Tapi seringkali diam dipakai Tuhan untuk apa? Untuk ini. Menyatakan kemenangan. So, diam adalah kemenangan. Orang-orang seperti saya harus belajar untuk diam. Karena saya orang seneng ngomong, seneng ngobrol. Tapi sometimes dalam hidup saya harus diam. Saya harus diam. Dan sungguh saya bersyukur sekali. Kenapa? Karena saya pikir di dunia ini saya tuh udah orang yang gak tahu diri. Ngomongnya kuat banget. Perjalanan waktu mau sekolah dapat beasiswa di Singapura untuk sekolah. Perjalanan dari Bandung sampai Jakarta saya ngomong terus. Di pesawat saya ngomong terus.
Dan saya pikir ya, saya itu udah orang aneh karena saya ngomong terus kuat saya tuh ngomong. Tapi saya bersyukur ketika saya bertemu dengan seseorang, ternyata ada seseorang yang lebih gelo dari orang. Beneran. Sampai saya, wah gila ini, saya akui orang ini lebih gila dari saya ngomongnya. Wah lebih bawel, apa aja ngomong, apa aja direspon, apa aja reaksinya. Sampai saya engap. Dan terpaksa saya harus mengakui, Tuhan, saya pikir tuh saya udah paling aneh. Saya tuh udah paling menyesakan buat orang lain. Ternyata ada orang yang lebih menyesakan dari hidup saya. Tuhan dijauhkan kiranya saya dari orang ini. Saya menjauh dari orang itu. Mungkin apakah saya merasa kalah gitu ya? Enggak juga. Karena sometimes buat saya orang ini kurang berhikmat. Ada hal-hal yang tidak perlu dibicarakan. Ada yang perlu diucapkan. Enggak perlu dikomentari. Nah itu. Hati-hati saudara. Diam adalah kemenangan. Katakan 2, 3. Diam adalah kemenangan. 2, 3. Bilang kiri kanannya, belajar diam yuk. Coba. Bilang kiri, belajar diam. Belajar diam ya. Oke. Yang kedua. Diam adalah kemenangan. Diam adalah kemenangan. Yesus diam? Diam. Kalah? Enggak, menang. Bangsa Israel mau meruntuhkan tembok Yeriko? Rame, diam? Diam. Menang. Yesus, jangan bilang siapa-siapa. Malah makin tersebar. Betul? Untuk membelah Laut Merah? Diam. Gak banyak ngomong. Angkat tongkat aja. Terjadi kemenangan. Diam adalah kemenangan. Tapi yang kedua. Apa message dari The Resurrection Day hari ini? Kalau Yesus di kayu salib mati terus kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Dia bangkit. Dia menang dari kepentingan diri sendiri. Keinginan diri sendiri. Dia menang dari situ. Itu luar biasa. Tapi yang kedua. Ketaatan. Ketaatan. Percayalah. Ketaatan itu juga penting dalam hidup kita. Kita lihat. My Father. If it is possible. Kalau mungkin. Do not give me this cup of suffering. Kalau boleh. Jangan kasih cawan penderitaan ini kepadaku. Tapi do what you want. Not what I want. Do what you want. Not what I want. Do what you want. Not what I want. Lakukan apa yang kau ingini Tuhan. Bukan yang aku ingini. Yesus tetap taat sekalipun tidak ada zona kenyamanan. Pertanyaannya. Apakah saudara tetap taat di dalam penderitaan saudara? Apakah saudara tetap taat di dalam musim-musim kehidupan? Di mana musim kehidupan yang gak enak buat saudara. Saya ingat sebelum Koan meninggal, dia pernah mengajarkan bahwa kalau memang lagi musimnya musim dingin, Anda boleh coba. Anda datanglah ke negeri yang ada musim dingin, musim salju. Anda coba di sana. Anda mau berdoa, Anda mau menengking, Anda mau lakukan apa saja tetap musim dingin. Anda mau maki-maki, Anda mau buat apa saja nggak bisa memberhentikan musim dingin. Lagi musim dingin. Dan yang harus dilakukan adalah kita harus adjust ketika ada di musim dingin. Yang perlu adalah apa? Pakai coat, pakai long john, pakai baju double ketika keluar karena dingin. Anda nggak bisa. Anda boleh cobalah. Pergilah. Kalau ada berkat, pergi ke negara, ada musim salju. Anda berdirikan kata pendeta yang kecil-kecil itu katanya suruh praktek. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Saudara berteriak, dalam nama Yesus salju berhenti. Anda akan lihat apakah salju berhenti apa enggak. Kalau memang Tuhan izinkan Anda ada di musim dingin dalam kehidupan. Anda mau boleh usaha apa aja. Tetap Anda harus menghadapinya, menghidupinya, menjalaninya di musim dingin. Yang perlu adalah what is your action ketika saudara ada di musim dingin. Itu jauh lebih penting. Daripada saudara mau paksa-paksa. Iya apa enggak? Dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat sampai diberkati, amin. Taat sampai mati, sorry. Bahkan sampai mati di kayu salib, matinya tidak terhormat.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dengar, lihat, promosi datang dari Tuhan ketika ketaatan terjadi dalam hidup kita. Masalahnya kita mau taat apa enggak? Mau taat apa enggak? Ayo belajar taat. Selalu pikir bahwa ketaatan itu adalah kekalahan. Yesus taat pada Bapaknya. Ini rencana Bapaknya. Engkau harus mati di kayu salib. Engkau harus ditangkap. Engkau harus disesah, dicambuk. Engkau harus dihina. Engkau harus diludahi. Engkau itu harus dijalani. Yesus berdoa, kalau boleh lalukan. Bapaknya bilang lakukan. Bukan lalukan. Boleh doa. Anda boleh doa. Lalukan kalau boleh masalah ini Tuhan. Tapi kata Tuhan, lalui. Lakukan. Taat. Oke. Yesus taat. Ketaatan dia membawa dia diberi anugerah. Nama di atas segala nama. Yang percaya katakan amin. Ketaatan adalah kemenangan. Katakan sama-sama 2, 3. Ketaatan adalah kemenangan. 2, 3 lebih keras. Tahukah saudara, ada seorang atlet, dia punya coach, dan coachnya dia kasih tahu, Anda harus lakukan apa, Anda harus lakukan apa, Anda harus lakukan apa. Kalau si atlet ini nurut, taat sama coachnya, maka dia bisa memenangkan pertandingan. Tapi banyak atlet yang kalah. Kenapa? Karena enggak nurut sama coachnya. Apa susahnya nurut aja sama coachnya. Kasih tahu, lari kamu keliling 8 kali. Jangan 8 kali lah, 2 kali lah. Coba bayangkan. Pelatih sepak bola. Namanya Pep Guardiola. Pep Guardiola. Atau siapa? Alex Ferguson. Dulu dia pernah melatih seorang Cristiano Ronaldo di Manchester United. Alex Ferguson bilang begini, lari. Bagaimana kalau Cristiano Ronaldo bilang sama Alex Ferguson, Opa gini aja, Opa sama saya jago mana main bolanya, ayo kita tanding. Udah, yang lebih jago, udah. Yang gak jago jangan coba-coba ngatur yang jago, jangan. Ayo, jangankan 8 keliling, sama 10 keliling juga bisa. Opa bisa gak? Ya, opanya udah tua pelatih. Bagaimana kalau Cristiano Ronaldo sikapnya seperti itu? Enggak nurut sama pelatih. Dia gak mungkin jadi pemain bintang. Dia udah pengen main bola. Sama pelatihnya duduk di bangku cadangan. Duduk di bangku cadangan. Udah greget, udah pengen ngebantuin. Tapi kan gak bisa. Tiba-tiba Cristiano Ronaldo karena saking mau ngebantunya terus dia tuh masuk ke lapangan. Gak bisa. Tetap ada yang membatasi, dia gak bisa. Kesel. Tapi dia harus nurut sama coachnya. Karena ada strategi untuk meraih kemenangan dengan cara diam. Taat. Sedap. Diam dan taat. Saya mau panggil Asen sini. Sini Sen. Ini Sen. Saya minta mic 1. Mikrofon 1 boleh kasih buat Asen. Oke. Asen adalah salah satu orang dari sekian banyak yang saya jumpai, saya bertemu dia, dikonfirmasi nanti sama istrinya, bahwa dia sedang mengalami masalah yang luar biasa. Ceritakan sedikit masalahmu apa? Kan kemarin kamu telepon saya, Kak, waduh luar biasa Kak ini, waduh seru banget, saya udah gak tahan tuh. Udah pengen ketemu, pengen dengar, tolong jangan spoiler. Nanti aja biar surprise. Nah, kamu waktu itu ketemu sama Coach sama Cicencen, kamu punya masalah yang begitu besar. Mohon izin, kalau kamu boleh bercerita, kira-kira waktu itu kamu masalahnya apa? Coba, sedikit cerita. Ini pertanyaan pertama, nanti ada kedua dan ketiga. Masalah yang pelik 2, yang pertama hubungan saya dengan istri buruk sekali. Kemudian masalah ekonomi, saya terlibat pinjol.
Wah, lihat. Berapa pinjol? Banyak. Banyak. Kira-kira puluhan ada puluhan? Ada kali ya, ada ya. Ada puluhan? Oke. Ada. Puluhan pinjol. Dalam saat yang gelap, pusing. Nah sebagai kepala keluarga dia memutuskan cuman keputusannya salah. Tapi gimana lagi? Akhirnya terlibat pinjol. Dia harus menghadapi debt collector, menghadapi tekanan, menghadapi segala macam. Oke, terima kasih buat kejujuran. Yang kedua, belum. Yang kedua, akhirnya ketemu kan? Ada ketemu Koci, ada ketemu Cicencen, ya kan? Ada nggak hal-hal yang Koci dan Cicencen kasih tahu ke Asen sama Yuli untuk jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini? Banyak, ada. Banyak. Tapi terstruktur. Terstruktur. Ya. Sebutkan kira-kira 2 atau 3 yang jangan coba. Yang kamu ingat aja. Jangan ngutang lagi. Jangan ngutang lagi. Gak gampang loh. Gimana kalau kebutuhannya datang? Jangan ngutang lagi gimana? Gimana itu? Oke. Jangan ngutang lagi. 2. Beberes sama istri. Ya. Terbuka sama istri. Jangan ada sembunyi-sembunyi. Ya kan? Kita kadang-kala kan sembunyi-sembunyi. Ya. Para pria. Ya. Suka menyembunyikan sesuatu. Nah begitu ketahuan sama istrinya. Loh Pak, ini amplop apa? Oh itu amplop sial. Soalnya udah disembunyiin tetap ketahuan juga. Kan gitu. Ya. Itu. Jadi jangan sembunyi-sembunyi. Kamu harus terbuka. Kira-kira begitu kamu dapat income, terus kamu pengeluarannya untuk apa, harus belajar terbuka sama istrinya. Karena bisa aja tergoda untuk enggak terbuka ini. Lalu begitu dapat income, aduh gue udah lagi capek miskin nih. Aduh gue pengen ini nih. Langsung set. Lakukan ini. Diam-diam istrinya nggak tahu. Oke. Ada nggak yang lain? Iya. Berkomunikasi secara terbuka dan mulai atur keuangan dan dipercayakan kepada istri. Oke. Harus bikin list. Betul? Iya betul. Prioritas. Nih utangnya apa aja? Ini. Pinjolnya ini gimana? Langsung sama istriku. Selesaikan yang ini dulu, ini. Begitu dapat income, ini dulu ya. Jangan ini dulu. Betul nggak? Iya. Pertanyaannya, terakhir, nyaman nggak? Sangat tidak. Kenapa nggak nyaman? Kalau saya membahasakannya perlu keberanian untuk jujur bahwa saya error, bahwa saya salah dan saya mau diberesin meskipun sakit dan gak nyaman karena ya tidak. Saya sering ngajarin anak saya tapi ternyata saya kena sendiri. Tidak semua yang saya inginkan harus diwujudkan dan itu gak mudah. Oke. Pertanyaan terakhir. Janji, pertanyaan terakhir. Kalau saya kontak kamu, Rabu bisa ketemuan pagi di Arkana, jujur. Enggak juga gak apa-apa, ya juga gak apa-apa. Ada gak kayak gini? Ada nggak kayak semacam sebuah tekanan kalau mau ketemu? Ada nggak kayak gitu? Atau enggak? Nggak ada benar salah. Apa yang kamu rasakan kalau dikejar? Ketemuan, update, mana laporannya? Buka, udah sampai mana? Yang kamu bayar apa? Sebenarnya pernah ngalamin. Pernah ya? Seperti itu, cuman karena Tuhan saya pengen beres saya bilang gitu sih. Karena sekarang saya pengen beres. Sebenarnya pernah ada ya. Aduh ini gimana lagi nih. Tapi ya karena saya memang pengen beres gitu. Jadi ya saya bilang Tuhan apapun juga saya mau belajar untuk melakukan untuk beres. Pemain musik siap. Sekarang hasilnya kira-kira yang kamu telepon kemarin. Kak udah pengen telepon kak, udah pengen ngomong. Nanti gak apa-apa kamu bocorin sedikit aja di sini. Nanti kan kita bakal ketemu di minggu ini kan untuk memastikan. Iya. Boleh. Puji Tuhan ya dalam hal pinjol udah beres. Terus beberapa hutang ya Bam ya. Beberapa hutang kayak
tunggakan anak sekolah juga udah beres. Bisa dengan kepala tegak datang ke sekolah. Tapi yang paling penting Kak, saya sama istri saya dipulihkan. Saya pikir itu yang paling berharga. Dan saya bisa merasakan, bukan merasakannya, saya bisa bilang bahwa ya kemarin saya sempat makan berdua sama dia. Saya makin cinta. Tadi saya nggak sengaja pagi tadi juga saya sempat lihat gambar dari Kowing. Captionnya bilang bukan maksimum emosi tapi maksimum komitmen. Dan itu yang saya pikir itu jauh-jauh lebih berharga daripada semua yang sudah saya laluin. Dan meskipun ini berprogres sampai terus, ya saya lebih mengasihi istri saya, keluarga saya bisa melihat keluarga saya dipulihkan. Hubungan saya sama istri saya dipulihkan. Dan yang lainnya ngikut. Dulu saya pulang dari gereja gak pernah saya bisa ngeliat jemaat yang lain kok bisa nongkrong, bisa makan bareng, bisa pergi ke mall. Saya gak bisa, saya pulang. Tapi ya beberapa hari belakangan ini ya kita bisa bersyukur, bisa pergi bareng, bisa nongkrong bareng, makan bareng di mall. Yang dulu kita boro-boro makan di mall. Di rumah aja kadang-kala ya struggle gitu. Tapi ya sekali lagi saya melihat bahwa saya berkata pada diri saya bahwa saya harus menjadi orang yang berani berkata bahwa kalau saya lagi error, saya harus berani berkata bahwa saya error dan perlu dibantu. Ya itu yang saya mau bilang. Karena kita gak pernah bisa sendiri. Kita perlu orang, kita perlu mentoring. Dan saya bersyukur ya, thank you Kak. Thank you Ci. Karena saya di mentoring. Dan tidak ditinggalkan, itu yang penting. Saya ngerasa banget Kak Oci, Ci Cen pernah melihat kami berdua bertengkar sampai teriak-teriakan. Tapi mereka gak tinggalin saya, gak tinggalkan kami. Dan mentoring yang melekat, itu yang saya perlukan. Meskipun kadang gak enak, gak nyaman. Tapi it works. Itu aja Kak. Dan saya harus jujur, saya jujur sama Asen. Pernah ada satu momen yang saking keselnya saya tuh. Saya benar-benar muntap saya tuh. Ini orang nih susah dikasih tahu nih. Terus pura-pura gak tahu. Saya bilang, bukan gitu, lu ngerti gak lu? Gue kasih tahu nih kayak begini. Masa lu kayak gini aja gak ngerti? Itu udah sampai muntap itu. Sampai, dan permisi Kak ke toilet. Mungkin dia muntah mungkin di sana. Saya di sini muntah, dia muntah di toilet. Saya bilang sama Yul, gila ini gue kesel banget ini. Saya nih apa sih ini maksudnya? Belajar nurut kek, belajar ngikut aja udah. Saya jujur, saya curhat tuh sama Yuli. Iya Kak, tolong doakan Kak, tolong doakan Kak. Dan dengar baik-baik. Terima kasih buat ketaatannya. Sometimes ketika saya udah luangkan waktu, secara konsisten ketemu, kasih nasihat, kasih tips. Tahukah saudara, yang paling bahagia dari kita ketika mementor, ketika kita membimbing, ada kabar baik, ada berita, Kak, udah selesai. Itu lebih dari uang, lebih dari apapun yang bisa diberikan. Kayak itu memberikan sebuah sukacita yang tidak bisa dihargai dengan uang, dengan rupiah apapun. Jadi waktu kemarin kamu telepon, saya dengar, Tuhan, thank you. Langsung bisa beres. Bahkan tadi dengar itu aja, dulu mungkin ngelihat orang makan di mall dia cuma bisa lihat doang. Kapan gue bisa tuh? Belajar nurut, di coach nurut. Mungkin enggak mengenakan karena saya bisa marah. Kita bisa mengececer sampai dicari akarnya apa. Tapi ketika kamu taat, ketika kamu nurut. Dan hari ini kabar itu menggembirakan banget. Mohon maaf, saya juga manusia. Kalau saya dengar terus gak beres-beres ya.
setahun gak beres ya Wan. 3 tahun gak beres, 5 tahun gak beres. Saya nih sometimes juga merasa kayak gini, kayaknya gue tuh gagal. Gue tuh bukan konselor yang baik, bukan pendeta yang baik, bukan gembala yang baik. Gak bisa tolong anaknya, padahal mungkin. Thank you Cat, thank you. Kamu satu, saya satu. Kita nangis bersama ya. Tapi begitu denger, udah beres Kak. Aduh, senang bahagia banget. Bahkan bisa makan tadi ngeliat di mall. Saya janji, kita akan celebrate sama-sama. Siapkan waktu, saya akan celebrate sama-sama. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Bahkan, iya betul. Bahkan dulu dia gak bisa memberi persembahan loh. Kalau orang suruh, mari kita memberikan persembahan. Tuhan, gua gak bisa. Karena semuanya untuk keperluan yang utama. Dan dia cerita, Kak, saya udah bisa kasih persembahan. Oh, luar biasa. Saya gak suruh. Bisa bantu orang juga Kak. Bisa bantu orang juga. Itu yang, ya Yuli yang bisa tahu, karena dia yang pegang. Oh. Jadi yang saya nurut Cican sama Kak Oci kan bilang ada yang benih, ada yang roti. Iya. Nah kita bagi dan kita juga kaget, oh sampai bisa bantu orang yang banyak. God, teruskan. Diam adalah kemenangan. Ketaatan adalah kemenangan. Ini baru satu saksi. Berikutnya ada lagi. Percayalah. Tapi syaratnya satu. Taat aja. Percayalah, ketaatan kita akan membawa kemenangan. Kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama mendengar cerita dari seorang Asen yang sudah breakthrough. Di area di mana itu menjadi gunung masalah yang paling tinggi yang harus dihadapi. Mari kita tundukkan kepala. Gloria caka shikara lapa katakan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Sama-sama naikkan pujian ini. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita sembah Tuhan kita. Naikkan dari awal. Gloria kapashikarala. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Mari sama-sama naikkan gue. Angkat tanganmu semua dia. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Teduh sejenak, renungkan kebaikan Tuhan. Berapa banyak engkau ada dalam gunung masalah yang besar dalam hidup.
keuangan, rumah tangga, hubunganmu dengan anakmu, karirmu, bisnismu. Mari datang dalam senyapmu, in your quietness, di dalam ketenanganmu. Gak ada seorang pun mungkin yang melihat engkau. Masuk dalam your secret place. Come to God. Bow down. Say that I need you, Lord. I need you, God. I need your help. Help our family. Help our business. Our financial problem, Lord. Help us, Lord. Because our strength is limited. Terbatas. Itu sebabnya we come. We bow down to you. We need you. Please help, Lord. Nah, kalau Tuhan nyatakan sesuatu kepadamu, Tuhan sampaikan sesuatu kepadamu lewat pemimpinmu, mungkin lewat suara di hatimu, lewat firman yang engkau baca. Belajar untuk taat. Taat. Karena ketaatanmu akan membawa kemenangan. Ketaatanmu akan membawa engkau naik, bukan turun. Ketaatanmu akan membawa engkau dipulihkan. Ketaatanmu akan membawa bahkan bukan cuma engkau, tapi engkau dan seisi keluargamu dipulihkan dari waktu ke waktu, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Mari saudara yang mau merespon firman Tuhan, taruh tanganmu di dada. Naikkan doa saudara kepada Tuhan. Katakan, aku mau menjadi pribadi yang taat. Aku mau diam. Katakan, aku mau taat Tuhan. Aku mau diam di hadirat-Mu. Aku mau diam di dalam kekudusan-Mu. Aku mau diam di dalam kekuatan-Mu. Come on church, come on. Gloria tashigiri bihaka brakashigarala. Come on everybody sing it out. Terpujilah. Terpujilah Tuhan Yesus. Ya mari angkat tangan saudara, mari sembah Tuhan. Tinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Bapa, kami mau belajar untuk duduk diam, mempersilahkan Tuhan bekerja dengan caranya. Dan kalau Tuhan berkata sesuatu dalam hidup kami mau belajar taat. Karena ketaatan membawa kemenangan dan diam juga membawamu kepada kemenangan. Tuhan dimuliakan.
kerajaan yang diuntungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Tuhan yang hidup, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Bilang kiri kanannya, Tuhan kita hebat.